Selamat datang pejuang RBB BUMN 2025. Kali ini kita akan membahas mengenai number sequence dengan berlatih 5 contoh latihan soal. Yuk kita mulai. Langkah pertama adalah kita harus memahami instruksinya. Kita harus memilih salah satu opsi yang tidak mengikuti pola barisan ya. Selain daripada opsi A, B, C, D, E, itu adalah benar ya. Yang ada di bagian sini dan bagian kanan ini sudah pasti polanya benar. Jadi yang ada di dalam tanda vertikal ini, ya salah satunya akan salah. Dan kita akan memilih yang salah. Begitu ya, dapat dipahami ya. Oke, langsung saja kita kerjakan. 1/3. Ini bisa karena kita melihat deret ini tidak besar ya perubahannya. Jadi kemungkinan besar dia hanya operasi penjumlahan dan pengurangan begitu. Kita lihat 1/3 dia plus 2. 3/6 plus 3. Kemudian kita lihat di sisi kanan 21/23 dia plus 2. 23/26 dia plus 3. Ini sudah kelihatan ya. Jadi dia akan plus 2 dan plus 3 terus seperti itu. Nah, 2/8 ini plus 2, 8/11 ini per plus 3, 11/14 ini plus 3. Ya, kemungkinan besar C ini jawabannya. Tapi kita jangan senang dulu, kita coba lihat di bagian selanjutnya. 18/21 ini plus 3. 16/18 plus 2. 14/16 plus 2. Ya, sudah fix jawabannya adalah C, teman-teman. Begitu mudah ya, jawabannya C. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini teman-teman kalau mau mengerjakan boleh di pause dulu. Nanti setelah itu kita kerjakan bersama-sama. Soal nomor 2. Pada soal ini, kita lihat barisannya, deretnya tinggi ya, perbedaannya naik terus ya. Jadi naik terus seperti ini. Kita lihat di sisi kiri kan kecil, angkanya 1, 2, 3, di sisi kanan sangat besar ya. Artinya ini kan adalah perkalian ya. 1/2, ini berapa? Kali 2, ini 2/3, kali berapa? Masa kali 3/2, apakah mungkin? Oke. 81/512, ini angkanya agak bagus ya. Kali tanda tanya, 512, ini dibagi. Bagi berapa ini? Bagi 2 kah? Bukan. Kalau case-nya seperti ini, kita coba lompat ya. Lompati satu angka. Nah, coba kita lompat. 1/3. Ini dikali 3. 3/11. Nggak ketemu. Oke, kita tahan dulu. Yang di sini bagaimana? 81 di 243 itu kali 3 ya. Kita sudah ketemu polanya. Oke. Terus pola kedua, layer kedua. 2/8 kali 4. Nah, ini ketemu ya. Kali 3, kali 4, kali 3, kali 4, tapi dia berbeda. Nah, ini dengan melihat ini saja kita sudah tahu kalau B ini jawabannya yang tidak benar ya. Tapi kita ada baiknya verifikasi dulu ya. Oke, 8/4 dia kali 4. 32 kali 4, 128. 128 dikali 4, 512. Ya, udah fix ini berarti ya. Ini jawabannya B ya teman-teman ya. Oke, cukup mudah kan? Next. Kita lihat soal berikutnya, nomor 3. Silahkan yang mau mengerjakan di pause dulu, nanti kita selesaikan bersama ya setelah ini ya. Baik, kita lihat di sebelah kiri dan kanan, ini deretnya naik ya. Tapi ada perubahan tanda positif dan negatifnya. Betul kan? Artinya dia akan melibatkan antara perkalian atau pembagian dengan faktor -1, faktor negatif. Oke, kita lihat di sini 6.000 ke 6.000 ini tidak mungkin plus ya, plus 0 tidak mungkin. Ini kemungkinan adalah perkalian atau pembagian. Ini jadi bisa bagi 1, ini bisa
kali 1. Oke. Kemudian ke 6.000 ke 4.200 ini dia sudah pasti dikalikan ya, kali minus 7. Nah, sekarang kita cek di bagian sisi kanan. 2.000 ke 400, ini dibagi 5, betul kan? Kemudian 400 sampai 1000 minus 1.200 ini dikali minus 3. Oke, jadi ini polanya adalah pembagian dan perkalian ya, bagi kali. Jadi ini salah, ini plus sudah salah, jadi ini dibagi 1, ini dikali minus 7. Kita lihat antara angka pembagi 5 dan 1 ini berbeda ya. Artinya kemungkinan besar angka pembagi ini berkurang, menyusut gitu. Jadi dari 5 berturut-turut menyusut menjadi 1, kemudian di bagian perkalian ini minus 3 menjadi minus 7, ini akan berturut-turut turun gitu. Jadi minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 1. Kemungkinan besar akan seperti itu. Baik, untuk membuktikannya, mari kita lihat. Minus 1.200 sampai 300 ini dibagi 4. Kemudian minus 300 ke 1.200 ini dikali minus 4. Oke, sampai sini polanya oke ya. Kemudian dari 1.200 ke 400 ini dibagi 3. Nah, masih sesuai pola ini. 400 ke 1.200. Nah, ini yang salah ini. Ini salahin teman-teman. Ini kan harusnya dikali min 5 ya. Harusnya minus 2.000. Gitu ya. Kita lihat di sini, di sebelah sisi kanan. Minus 1.000 dikali berapa hasilnya? 6.000. Berarti kan dia harus ganti tanda ya. Jadi dia dikali min 6. Artinya di sini dia dibagi 2 ya. Karena sebelumnya kan 3 ya. 3, 2. Gitu ya teman-teman ya. Ini jawabannya D ya teman-teman. Gimana? Cukup mudah kan? Ini saya highlight aja perkalian sama perkalian dan pembagian sama pembagian ya. Di soal selanjutnya ini kelihatannya cukup intimidating ya, karena melibatkan pecahan ya, dengan pembilangnya yang angkanya semakin membesar dari 20 sampai 50.000, dan penyebutnya juga semakin membesar dari 3 ke 243. Tapi jangan khawatir, kalau soal seperti ini biasanya malah polanya cukup mudah. Yuk kita kerjakan dari sisi kiri terlebih dahulu. Oke, 2 ke 20/3 ini dikali 10/3. Kemudian 20/3 ke 20/3 ini bisa dikali 1, bisa dibagi 1. Oke, kita coba konfirmasi di sebelah kanan. 5.000 ke 50.000 ini dikali 10. 81 ke 243 dikali 1/3, jadi 10/3 ya. Oke, 50.000 ke 50.000 ini kemungkinan bisa dikali 1, bisa dibagi 1. Oke, untuk mengkonfirmasi kita lihat deretan soalnya ya. Ini dikali 10/3 ya, 20 ke 200, 3 kali 9. Oke, sedangkan yang B, nah ini 200 ke 100, berarti kan dibagi 2 ya. Nah, penyebutnya sama. Apakah jawabannya B? Belum tentu. Kita coba dulu ke soal selanjutnya ya. Nah, 100/9 ke 1000/27. Ini kan dikali 10 sama dibagi 3 ya. Oke, masih sesuai. Jadi kemungkinan ini polanya adalah bagi 1, bagi 2, bagi 1, bagi 2 gitu ya. Nah, kita lanjut saja ke 1000 ke 2000 ini kali 2. Ini teman-teman jawabannya ini. Tapi untuk lebih meyakinkan, kita lihat dulu kita dekati dari sisi kanan ya. 10.000 ke 5.000. Oh, ini dibagi 2. Nah, ini harusnya ini tadi perkaliannya ini harusnya dibagi 1 ya. Harusnya dibagi 1 ini. Ini dikali 10/3. Nah, itu teman-teman. Jadi jawabannya yang D ya teman-teman ya. Ini kan selang-seling pembaginya bagi 1 bagi 2, bagi 1 bagi 2, bagi 1 gitu. Jadi untuk perkaliannya dia konstan di 10/3 gitu. Terus konstan
Terus dalam kasus ini ya, jawabannya yang D ya teman-teman ya. Oke, mudah kan? Ya, kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Kalau teman-teman mau mengerjakan dulu boleh di pause, nanti setelah itu kita kerjakan bersama ya. Nah, soal ini cukup menarik. Dari kiri ke kanan dia angkanya turun kemudian naik begitu. Jadi di sisi kiri kecil bahkan negatif, di sisi kanan besar ya. Jadi kemungkinan besar dia akan ada operasi penjumlahan maupun perkalian. Kita cek dulu di sisi sebelah kiri ya. Nah, 3 ke minus 3, ini bisa minus 6, bisa juga dikali minus 1 begitu ya. Kemudian minus 3 ke minus 3, ini bisa ditambahkan 0, bisa juga dikalikan 1. Gimana ini? Kok nggak kelihatan ya polanya ya? Kita lihat, cek di sisi sebelah kanan. 11 ke 77. Ini paling mudahnya dikali ya, kali 7. Nah, kita coba kali 7 dulu. Kemudian 77 ke 85. Ini kalau perkalian nggak mungkin kayaknya. Jadi ini pasti plus. Loh, oh kelihatan nih. Jadi ini plus 7. Kali 7. Terus plus 8. Ini sepertinya perubahan ini ya, antara tanda kali dan tanda plus. Berubah-ubah, tapi angkanya itu naik. Gitu. Jadi yang paling sesuai mana nih? Di sini tadi. Ini. Dari minus 1, 0. Nah, ini nanti urut. Ini pasti angkanya urut nanti dari minus 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 78 ya. Kita perlu pembuktian dulu. Minus 3 ke minus 3. Ini kali 1. 3 ke 6. Ini 3 ke 6 ini adalah minus 3 ya. Ini nggak sesuai nih. Jawabannya B ini pasti. Tapi kita untuk konfirmasi, kita approach dari sisi kanan. Ini 5 ke 11 ini plus 6, ya kan? Kemudian 1 ke 5 ini kali 5. Minus 3 ke ini, ke 1 kan plus 4. Nah, ini ya. Salah ini berarti. Ini angkanya harusnya berapa ya? Ini kan kali 1 minus 2 ya harusnya. Kali 1 plus 2 ya. Harusnya ini minus 1 nih. Harusnya minus 1. Jawabannya B ini. Itu ya teman-teman. Cukup mudah bukan? Oke, semangat selalu. Pejuang BUMN 2025. Saya doakan semoga teman-teman mendapatkan skor yang maksimal. Jumpa lagi dengan Om Eng di kesempatan selanjutnya. See you!